Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita masuk pada materi tema 2, subtema 2. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran kedua. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kedua, siswa dapat menemukan informasi tentang gangguan organ pernafasan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi properti yang digunakan dalam sebuah karya tari. Asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala-gejala yang sering kita dapati antara lain sering batuk terutama pada malam hari, sulit bernafas atau sesak nafas, merasa cepat lelah atau lemah saat berolahraga, mengi atau suara nafas berbunyi ngik-ngik, tanda-tanda flu atau alergi seperti bersin, sakit tenggorokan dan sakit kepala, dan sulit tidur. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini asma. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gejala penyakit asma ialah infeksi, terutama yang berhubungan dengan saluran nafas atas seperti flu, bulu binatang, asap rokok atau polusi udara, obat-obatan misalnya obat pereda sakit antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen, emosi berlebihan atau stres, alergi makanan, cuaca termasuk perubahan suhu udara dingin dan lembab, kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, dan olahraga atau capek fisik. Begitu pemicu sudah diketahui, usahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma. Kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma tetap terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Beberapa tips yang perlu Anda perhatikan antara lain, mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, dan memonitor kondisi saluran nafas Anda. Ingat, asma tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Asma bukan penyakit menular. Bebas dari asma untuk kinerja yang lebih baik. Video ini dipersembahkan oleh tim kreatif BBKPM. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda. Fungsi properti dalam tari. Pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Kedua, pelengkap busana tari. Ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata misalnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya, topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Selanjutnya, menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Ingat kembali, properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya, sehingga mudah dipahami oleh penonton. Coba sebutkan beberapa tari tradisional dan properti yang digunakan penarinya. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Sebelum melakukan peragaan tari, diperlukan beberapa persiapan atau yang disebut unsur-unsur tari. Peragaan tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari tersebut telah terpenuhi.
Berikut unsur-unsur tari yang harus disiapkan sebelum peragaan tari. Gerak tari, properti, musik pengiring, kostum, dan tata panggung. Berikut adalah visualisasinya.